Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa mengisi waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat, di mana sebagaimana kita tahu Rasul pernah bersabda, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, di mana banyak manusia tertipu di dalamnya. Kata Nabi, as-sihhatu wal faragh, adalah nikmat sehat dan waktu senggang. Betapa banyak orang yang Allah berikan nikmat waktu, tapi waktunya tidak digunakan dalam ketaatan. Allah berikan nikmat sehat, pun kesehatannya tidak digunakan dalam ketaatan. Teringat salah satu ucapan, Masya Allah, jazakumullah khairan, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini sahabat nopo tabi'in? Tabi'in. Terusipun Imam Hasan Al-Basri, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil abdi, di antara tanda berpalingnya Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba, an yaj'ala syughlahu fima la ya'nihi, Allah jadikan hamba tersebut sibuk dalam perkara yang tidak ada gunanya baginya, yang sia-sia. Makanya kadang wonten tiyang niku yo jane yo gak sibuk tapi lo enek wae sing dikerjakan. Ya. Nah, sok sibuk terus sih. Bukan ibadah yang dikerjakan, pun bukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Jika sudah demikian, kata Imam Hasan Al-Basri, ini tanda kalau Allah sudah berpaling dari hamba tersebut. Makanya termasuk tanda bagusnya Islam seseorang itu, ya, tarkuhu ma la ya'nihi, ketika dia mampu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Makanya kita bersyukur sekali lagi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita dan kita bisa mengisi nikmat tersebut, menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang bermanfaat, baik untuk dunia kita, lebih-lebih untuk akhirat.
Ya seperti ini. Bukankah kita sering mendengar firman Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surat apa ini? Al-Mutaffifin. Dan dalam urusan seperti ini, mendapatkan ampunan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat yang tinggi, surga, hendaklah mereka berlomba-lomba, saling mengungguli, bersemangat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah mengisi malam hari ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Dan ini pertemuan kedua kita dalam bab pembahasan adab-adab bertaubat. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana ada sebuah hadis yang sempat kita bawakan dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwasanya Allah itu sangat bergembira bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi fala. Sesungguhnya Allah itu sangat bergembira dengan taubatnya seorang hamba, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah atau tempat yang luas. Masya Allah Pak, ini dalam perjalanan safar kita, di tengah hutan atau di tengah padang pasir, ini yang namanya unta itu pasti akan membawa semua perbekalan kita. Dan unta ini hilang, otomatis segala perbekalan kita juga hilang. Ketika seorang hamba sudah berputus asa, di tengah keterputusasaannya, ini datang kembali, dia nemu hewannya, ketemu untanya, tuh bahagianya Masya Allah Pak. Itu loh disebutkan dalam hadis ini, Allah lebih bergembira daripada orang tersebut. Padahal secara tidak langsung bahwasannya ada hamba yang pernah berdosa, kemudian dia bertaubat, dia kembali kepada Allah. Sudah, Allah tuh bahagia sekali. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan masuk pada poin pertama tentang adab bertaubat. Kata mu'allif, di antara adab bertaubat yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlas. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbalu minal amali, Allah itu tidak akan menerima suatu amalan illa makana kholison, kecuali amal tersebut dilakukan dengan ikhlas, wabtagha bihi wajhallah, dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan wajahnya. Hadis ini menyebutkan dan memberikan gambaran kepada kita bahwa hendaknya seorang yang bertaubat maka semata-mata mengharap wajah Allah. Dia bertaubat karena Allah.
Dia berhenti dari perbuatan dosa bukan karena manusia. Dia berhenti dari suatu maksiat, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah bukan karena fulan, bukan karena jabatan, bukan. Tapi dia berhenti semua itu, menghentikan hal-hal tersebut karena satu, ini karena Allah. Dia takut akan azab Allah. Ya. Dia takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ketika kita berdosa, yang mendorong kita taubat adalah keinginan-keinginan duniawi, kepentingan-kepentingan urusan dunia kita. Apakah mungkin? Sangat mungkin. Makanya kita ingat hadis innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Ini poinnya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bila dia hijrahnya, dia taubatnya karena wanita yang ingin dinikahinya, ya sudah, dia akan mendapatkan apa yang diniatkan itu. Tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, taubatnya diterima nggak ini? Tidak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang tadi kita sebutkan di awal. Ya, innallaha la yaqbalu minal amali illa makana khalisan. Allah nggak nerima suatu amalan termasuk taubat kecuali dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi hendaknya yang mendorong kita untuk bertaubat kepada Allah, karena ini perintah Pak dari Allah, seruan dari Allah, mencari keridhaan Allah, mencari ampunan Allah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ya, dan ayat yang semisal dalam surat At-Tahrim ayat 8. Kalau tadi surat An-Nur ayat berapa? 31. Ya. Ini yang mendorong kita, Pak, agar kita mendapatkan keberuntungan. Makanya bertaubat. Keberuntungan di mana ini? Di akhirat. Ya. Keberuntungan di akhirat, Pak. Termasuk keberuntungan di dunia. Kemarin kita sebutkan, ya, bahwasanya dosa, bahwasanya maksiat, bahwasanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah jika dilakukan oleh seorang hamba, satu, ini sebab datangnya petaka. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Pun Rasulullah bersabda, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtumul aznabal baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikumudz dzullan la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian berjual beli dengan sistem ina, semriba, dosa buatan ini? Maksiat? Maksiat. Wa khattumul aznabal baqari wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihad. Sudah perbendaharaan dunia itu melalaikan kamu dari ibadah, pertanianmu melalaikanmu dari ketaatan. Pernah ada suatu kisah disampaikan bahwasanya dulu sahabat Utsman, insyaallah mudah-mudahan tidak salah ya, beliau pernah tertinggal sholat berjamaah. Tertinggal, telat, bukan nggak sholat berjamaah, tertinggal karena beliau di kebun. Setelah itu kebun tersebut diwakafkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dianggap beliau melalaikan dari beribadah kepada Allah. Itu generasi dulu, Pak. Kalau kita ya nggak tahu lah, wallahu a'lam ya. Itu generasi dulu, tertinggal nih, bukan nggak sholat berjamaah, tertinggal. Karena kadang-kadang kita itu kalau baru adzan, alah saya adzan. Muning kono adzan, antara adzan karo qomat yo jarake
Santai. Jadi gak wudu nih kak wis wayah adzan. Aku kan ate salat sunah ning omah, Ustaz. Yo masih ate salat nang omah yo wudu siap Allahu Akbar salat atau sunah. Kan demikian. Ya, lah kok bisa adzan lagi tandang wudu. Ya ini salah komat. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah, mereka akan beruntungan di akhirat nanti, termasuk di dunia. Ya, termasuk di dunia. Di akhirat dia tidak diazab karena dia telah bertaubat kepada Allah, dia akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan ampunan. Di dunia dia akan terhindar dari petaka dan bencana. Ya. Rezekinya dilancarkan oleh Allah, karena maksiat itu salah satu sebab rezeki sulit. Kita ingat itu perkataan Imam Hasan Al-Basri ketika orang-orang datang kepada beliau mengadu tentang paceklik, mengadu tentang sulit ya untuk mendapatkan air, termasuk juga anak dan lain sebagainya, itu kemiskinan, semua disarankan bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun yang mendorong kita bertaubat adalah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Dalam surat At-Tahrim disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang murni. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahanmu. Makanya diantara makna kita beristighfar kepada Allah itu adalah agar Allah menutupi aib-aib kita. Allah tidak mengazab ya kita lantaran dosa-dosa kita. Itu diantara faedahnya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Tahrim ayat 8. Termasuk dalam surat At-Tahrim ayat 4, in tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Ya, makanya jangan heran Pak, ngapunten, orang-orang yang bermaksiat semakin bermaksiat, jangan heran nasihat sulit untuk masuk, berat. Bener nih anak wong-wong mlebu kuping kiwa metu kuping kiwa, dia nggak gubris Pak, bahkan risih. Makanya jangan heran kemudian muncul sebuah kalimat, wis ra usah ngurusi urusane wong, surga neraka tak tanggunge. Ya karena ini Bapak Ibu. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, di antara adab bertaubat yang pertama, hendaknya kita ikhlaskan, kita niatkan taubat kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah. Yang kita harapkan adalah agar kita kelak dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperbanyak tuh taubatnya, diperbanyak. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul pernah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini enggak hanya orang yang beriman yang diingatkan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia.
Tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiruh, dan beristighfar kepada Allah. Fa inni, karena sesungguhnya aku, atubu fil yaum, aku tuh bertaubat setiap hari, mi'ata marroh, sebanyak 100 kali. Ini sekelas Rasul, Pak. Apalagi sekelas kita yang banyak salahnya, banyak dosanya. Makanya guyonan nih, manusia itu manusia. Maniku menungso, manusia yang dilupakan, banyak laline, Pak. Ini ku menungso, Pak. Gampang lali, banyak salahnya, banyak khilafnya, itu kita. Maka jangan tinggalkan untuk bertaubat, sering-sering bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara adab bertaubat, bahwa kita itu diperintahkan bertaubat dari segala dosa. Dari segala dosa. Allah memerintahkan kita bertaubat dari segala dosa, dan Allah pun akan mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya satu kesalahan, enggak, semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis dari Anas bin Malik yang patut kita pahami bersama, di mana Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah ya ibna Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Jika engkau menyeru dan mengharap padaku, maka pasti aku mengampuni dosa-dosamu. Perhatikan, aku akan mengampuni dosa-dosamu, wala ubali, tanpa aku pedulikan. Ya ibna Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Hatta dosamu, sampai dosamu itu membumbung tinggi ke langit, pun kalau kamu meminta ampun, bertaubat, akan aku berikan ampunan yang semisal, wala ubali, dan aku tidak pedulikan lagi. Sudah. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, ya, summa laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah, pun aku datangkan ampunan dengan sepenuh bumi pula, pokok kamu gak syirik. Ya, ini sebuah nasihat buat kita. Sebanyak dan sebesar apapun dosa kita, selama kita mau kembali kepada Allah, Allah membuka lebar ampunannya kepada kita. Allah buka lebar-lebar, Pak. Makanya kan dalam surat Az-Zumar ayat 53, kita kan gak boleh berputus asa itu. Sebanyak apapun sudah, kalau kamu benar-benar bertaubat kepada Allah, benar-benar, Pak, kita bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosa kita, pun semua dosa itu akan diampuni oleh Allah, sebanyak apapun. Maka sekali lagi nggak boleh tuh berputus asa dari mengharapkan ampunan Allah. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Perhatikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Surat apa ini tadi? Az-Zumar ayat pinten? 53.
3. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa-dosa itu. Semuanya. Makanya kan yang sebelumnya di awalnya Pak, la taqnatu mir rahmatillah. Kamu jangan berputus asa. Jangan. Ya. Kamu telah melampaui batas terhadap dirimu sendiri, berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sudah, jangan berputus asa. Ketika kamu benar-benar bertaubat kepada Allah, Allah datangkan ampunannya yang semisal, dan semua akan diampuni oleh Allah. Yaghfirudz dzunuba jami'an, enggak satu, semua. Makanya kemarin kita sebutkan at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya kama la dzanbalah, sebagaimana orang yang sudah tidak punya dosa. Karena sudah Allah ampuni semuanya. Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Semisal dari hal tersebut disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 135. Surat napa? Ali Imran ayat pinten? 135. Monggo yang punya Al-Qur'an bisa dibuka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, dzakarullah, segera mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu memohon ampun. Perhatikan, lidzunubihim, atas segala dosa-dosanya. Dzunub ini dosa-dosa, dosa-dosanya semua. Dan disebutkan wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa itu selain Allah. Mereka kembali kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah, tuh Allah datangkan ampunannya semuanya, Pak. Ya. Makanya Masya Allah, bila kita melihat sahabat-sahabat Nabi itu bukannya orang yang gak punya masa lalu, Pak. Bahkan kan kita pernah mendengar kisah dulunya dia adalah seorang yang benar-benar memusuhi Rasulullah, bahkan terlibat peperangan dengan Rasulullah, tapi dia bertaubat, Allah muliakan. Baca kisah perang Uhud itu. Siapa yang ditunjuk untuk memimpin pasukan perang Uhud itu dari kalangan kafir Quraisy. Ya. Ketika bertaubat, Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya, Allah ampuni dosanya, Pak. Jadi enggak, sahabat-sahabat Nabi itu ketika masuk ke dalam Islam bukannya enggak pernah punya masa lalu, ada masa lalu mereka, tapi mereka bertaubat kepada Allah. Mereka kembali kepada Allah. Ketika mereka kembali kepada Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta dengan hamba-hambanya yang bertaubat. Allah mencintai. Gak hanya diampuni loh, Pak. Allah cinta pada mereka. Dan di sini dikuatkan dengan kalimat taukid. Allah tuh benar-benar cinta dengan hambanya yang dia dulunya pernah bermaksiat, kemudian dia kembali ingat pada Allah, dia bertaubat kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Allah cintai mereka. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seburuk apapun kita di masa lalu,
ketika kita bertaubat kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah mencintai kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang mulia. Itu yang harus kita yakin. Karena dari firman Allah tadi, la taqnatu mir rahmatillah. Kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bahkan Allah cinta dengan hamba-hambanya yang mau kembali kepadanya, sebanyak apapun dosa yang pernah dia perbuat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga di antara adab bertaubat, yaitu bertaubat di waktu diterimanya taubat. Bertaubat di waktu diterimanya taubat. Kapan waktu diterimanya taubat? Yang pertama, waktu di mana dalam setiap umur kita, yaitu sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Ya, selama nyawa belum sampai kerongkongan, berarti kondisi apa ini? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini statusnya hasan, dari sahabat Abdullah bin Umar, disebutkan di sana, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah itu menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai tenggorokan. Ma lam yugharghir. Ya, sebelum nyawa sampai kerongkongan, maka istilah taubat masih diterima. Jadi umur selama kita dalam umur zaman manusia sebelum wafat, ya, itu masih diterima Pak taubat kita. Hatta kita berdosa, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, itu Allah masih ampuni, Pak. Ya. Selama kita masih hidup, selama itu pula ada kesempatan untuk taubat, dan kesempatan taubat terbuka lebar. Rasulullah pernah bersabda, ya, di mana dari Allah Azza wa Jalla disebutkan, aznaba abdun dzanban, ada seorang hamba yang berbuat dosa. Faqal, kemudian hamba ini mengucapkan, Allahumma ghfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, aznaba abdi dzanban fa'alima annahu lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi dzanbi. Kata Allah dalam firman-Nya, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan, punya Rabb yang Maha Pengampun, yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka Allah mengampuni dosanya. Ya, Allah ampuni dosanya. Summa ada fa'adnaba. Dilanjutkan ini, lalu dia melakukan kembali dosa meneh. Kemudian apa? Faqal rabbighfirli dzanbi. Dia kemudian mengucapkan lagi, mengulangi lagi, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, abdi adznaba dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi. Itu Allah berikan lagi ampunan. Summa ada fa'adznaba, baleni dosa meneh, dia kemudian mengucapkan rabbighfirli dzanbi, itu Allah masih berikan ampunan. Kemudian kemudian di akhir hadis disebutkan, wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Ya, di akhir ini beramalah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni.
Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya mengatakan, maksud dari akhir hadis ini, beramalah sesukamu. Yang dimaksud adalah selama engkau berbuat dosa, lalu engkau bertaubat, maka Allah akan mengampunimu. Dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim disebutkan, Imam An-Nawawi menyebutkan, seandainya seorang hamba berulang kali melakukan dosa 100 kali, bahkan 1000 kali, bahkan lebih, ini kata Imam An-Nawawi ya, bahkan lebih, lalu dia bertaubat setiap kali berbuat dosa, Allah akan menerima taubatnya setiap kali dia bertaubat, dan dosa-dosanya pun akan berguguran. Bahkan seandainya ia bertaubat dengan sekali taubat, setelah ia melakukan semua dosa, taubatnya pun sah. Ini kata Imam An-Nawawi. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Bapak Ibu. Allah Maha Penyayang. Selama nyawa kita atau selama ruh kita ya tidak sampai apa tadi, masih ada kesempatan. Dan yang kedua, selama belum wafat masih ada kesempatan untuk bertaubat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kematian mendatangi seseorang, maka taubatnya sudah tidak berguna lagi, penyesalan tidak berguna lagi, sudah nggak ada tuh. Nah, bisa dilihat surat keempat, surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, keburukan, yang hingga apabila datang ajal kepada seorang dari mereka, barulah ia mengatakan, ini tubtul an, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Ya, enggak diterima ini. Ya. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kufar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi Allah menerima taubat hambanya malam yughargir, selama ruh belum sampai tenggorokan, disitulah masih ada kesempatan untuk bertaubat. Selama orang itu belum meninggal, masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat sebanyak apapun dosanya, sebanyak apapun. Makanya sekali lagi jangan berputus asa. Kemudian nggak boleh juga, kemarin kita sampaikan faedahnya, jangan mudah kemudian kita menjustifikasi orang, wah wong koyok ngono mben rokok itu. Belum tentu, siapa tahu di akhir hayatnya dia bertaubat. Adapun perbuatannya, perbuatan itu mengantarkan ke neraka, nggak masalah. Tapi jangan menjustifikasi personal, karena siapa tahu dia di akhir hayatnya bertaubat kepada Allah. Ya, kita nggak tahu akhir hayat seseorang. Ya, kita nggak tahu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian termasuk di antara waktu tidak diterimanya taubat adalah, atau waktu selama masih diterimanya taubat sebelum terbitnya matahari dari barat, maka selama itu pula taubat masih diterima. Tapi kalau matahari sudah terbit dari barat, maka taubatnya tidak diterima. Hal ini senada dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya.
Selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, selama itu pula masih ada kesempatan buat kita bertaubat. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail." Allah senantiasa mengulurkan tangannya pada malam hari agar pelaku perbuatan dosa kejahatan ya pada siang hari bertaubat. Allah membukakan nih ampunan bagi orang-orang yang berbuat dosa ya pada waktu malam. Liyatuba musii'un nahar. Ini kalau kamu bertaubat, kamu berbuat dosa di malam hari, bertaubat pun diterima. Hatta sebaliknya pun Allah tetap menerima taubat kalian. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari itu ya, hatta tatlu asyams min maghribiha, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Rawahu Muslim. Jadi selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya, selama itu pula kesempatan bertaubat masih terbuka. Orang-orang yang berbuat dosa di malam hari kemudian dia bertaubat, Allah berikan ampunannya ya. Allah buka tuh kesempatan bertaubat selama mau bertobat. Tetapi yang perlu kita ingat, hati-hati dengan yang namanya orang-orang yang, mohon maaf, ada namanya mujahir. Apa itu? Orang yang apa? Meremehkan atau apa, bukan meremehkan ya, menampakkan. Jadi Allah itu sudah menutup aib fulan, gak ono sing ngerti, malah diceritakno. Ini dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Naudzubillah ya. Kadang ada loh sekarang yo ngapunten nggih. Meskipun kita enggak diceritakno tapi diupload nih. Lah 11 12 tadi bener enggak? Ya, enggak diceritakno tapi diupload. Ya apa subhanallah. Ya apa gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini juga senada dengan firman Allah surat ke-6. Surat apa ke-6? Al-An'am ayat 158. Di situ disebutkan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuhum lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Ya, ketika datang ayat-ayat Allah di hari itu, wis enggak bermanfaat tuh imannya saat itu. Yang baru menyatakan dirinya beriman, enggak bermanfaat. Kecuali orang-orang yang apa? Sebelum itu sudah beriman. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Rabbmu ini? Disebutkan maksud dari sebagian ayat-ayat Rabbmu dari firman Allah ini, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir para ulama, pun ini ditafsirkan oleh baginda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr bin As. Rasul menyebutkan, la tazalu taubat tuqbal hatta tatlu asyamsu min maghribiha fa idza tala'at tubi'a ala kulli qalbin bima fihi waqafan nasal amal. Senantiasa taubat itu diterima sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Maka jika dia sudah terbit, akan ditutup setiap hati dari hidayah, sehingga yang ada hanyalah apa yang ada di dalam itu saja.
Dan cukuplah bagi manusia amalannya sehingga dia tidak bisa beramal kebaikan lagi. Ya, dan Ibnu Katsir mengatakan sanad hadis ini adalah hasan. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi selama matahari belum terbit dari barat, selama itu masih ada kesempatan untuk bertaubat. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Berapa poin hari ini? 3, insyaallah. Poin berikutnya kita bahas di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.